Di awal film, kita diperlihatkan pasangan muda yang terlihat sedang berlibur ke desa terpencil, yang terkenal dengan salah satu makanannya, yaitu sup ayam. Untuk sampai ke sana, mereka harus melewati jalan yang sangat sempit. Dia adalah Rere dan kekasihnya. Di sisi lain ada seorang wanita pengantar kopi yang terlihat baru saja dari rumah pelanggannya. Tapi sialnya kala itu dia hampir saja diperkaos. Dia melawan sampai pada akhirnya dia berhasil kabur dari sana. Ketika hendak meninggalkan wilayah tersebut, wanita kopi itu berpapasan dengan Rere dan kekasihnya. Dia merasa kesal karena mobil mereka menutup jalan. Sementara di sisi lain, ada seorang wanita yang bernama Hyun Jong. Dia adalah saudari atau kakak dari Rere. Dia meminta Rere untuk tidak berangkat ke sana, karena masih banyak desa lain yang lebih indah untuk dikunjungi. Tapi, Rere tetap nekat dan mengacuhkan larangan saudarinya itu. Setelah melewati beberapa hambatan, akhirnya Rere dan kekasihnya sampai di tujuan. Di sanalah mereka mendengar kalau rumah tersebut menyediakan sup ayam terbaik dan terenak. Tempatnya cukup indah, tapi sayangnya lokasinya cukup jauh dari desa dan sinyal ponsel susah untuk didapat. Ketika Rere pergi mencari sinyal untuk mengabari saudarinya, kekasihnya didatangi seorang pria, yang tidak lain adalah pemilik rumah makan tersebut. Dia butuh bantuan untuk mengangkatkan pakan ayam yang ada di gudang. Namun, dari belakang, si tukang ayam itu langsung menyikatnya secara brutal. Rere mencari-cari keberadaannya. Dia mendengar suara gaduh di dalam gudang, yang ternyata itu adalah kekasih Rere. Dia berusaha kabur, namun tertangkap, karena si tukang ayam itu memiliki anjing yang galak. Rere dimasukkan ke dalam kandang anjing miliknya, ditawan layaknya hewan. Berhari-hari lamanya Rere di sana tanpa diberikan makanan. Tukang ayam itu sehari-harinya mengantarkan telur ke toko langganannya, seperti orang normal pada umumnya. Namun, di balik semua itu dia adalah monster yang sangat kejam. Hingga malamnya Rere disuruh melepas pakaiannya dan mengganti dengan pakaian yang diberikan. Rere diajak untuk meniup lilin. Sementara si tukang ayam itu dia asik bernyanyi. Namun karena Rere tersedak dan batuk, tukang ayam itu justru langsung marah. Rere dihajar habis-habisan, bahkan dia juga tega memperkausanya. Tukang ayam itu kembali ke rumah dan ternyata ada sang ibunya yang terbaring lemah. Hari-hari telah berlalu, Rere tidak ada kabar. Hyun Jong mencari keberadaannya di lokasi di mana terakhir dia mengabari. Tapi sayangnya, polisi tidak menanggapi dengan serius. Polisi ingin bukti yang jelas kalau adiknya memang menghilang. Merasa sia-sia, Hyun Jong memutuskan untuk mencari keberadaan adiknya sendiri. Polisi muda mendekatinya. Dia meminta maaf karena aturannya sudah seperti itu. Lalu dia memberikan kartu namanya jika dia butuh bantuan. Sementara Rere terlihat sangat lemah dan dipaksa untuk main-main bersama. Hyun Jong mencari dan bertanya kepada setiap orang yang ia temui. Penjual anjing yang dekat dengan rumah tukang ayam pun juga ditanyai. Lalu Hyun Jong diarahkan ke rumah si tukang ayam. Hyun Jong merasa tempat itu agak seram dan mencurigakan. Namun si tukang ayam muncul secara tiba-tiba. Hyun Jong menanyakan adiknya, tapi dia pura-pura tidak tahu. Hyun Jong lalu meninggalkan tempat itu dan bertemu dengan wanita kopi. Akhirnya ada yang melihat adiknya. Dia diarahkan ke rumah si tukang ayam. Dari situ Hyun Jong makin penasaran dan merasa curiga.
Dia meminta bantuan polisi lagi, dan kali ini mereka bergerak meski dalam keadaan terpaksa. Polisi tahu si tukang ayam itu orangnya pendiam dan tidak banyak bergaul. Mana mungkin dia menculik orang, apalagi infonya dia ditinggal istrinya kabur. Pencarian tetap dilakukan, namun hasilnya nihil. Si tukang ayam ternyata udah mengantisipasi hal tersebut. Dia memindahkan Rere ke mesin penggiling yang belum menyala. Tapi kala itu dia benar-benar menyikatnya dengan menyalakan mesin penggiling ketika mereka semua sudah pergi. Yunjong bersiap meninggalkan desa tersebut karena tidak menemukan adiknya dengan perasaan yang campur aduk. Namun dia kembali bertemu dengan si tukang ayam dan menabraknya secara tidak sengaja. Si tukang ayam itu bertanya pada Yunjong, apakah dia sudah menemukan adiknya? Apakah adiknya memakai kalung perak? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat Yunjong jadi bingung. Bagaimana dia bisa tahu? Namun malam itu terjadi sesuatu. Si tukang ayam ternyata menculik Yunjong dan menawannya. Tukang ayam itu kembali melancarkan aksinya menggantikan Rere. Polisi muda itu mendapat laporan. Ada mobil terparkir dengan kondisi kaca depan pecah. Sepertinya terjadi perampokan. Di mobil itu terdapat kartu namanya. Itu artinya mobil tersebut milik Yunjong. Polisi itu ingat kalau Yunjong selalu curiga pada tukang ayam. Malam itu dia secara diam-diam datang ke sana dan menemukan Yunjong terikat lemah di sana. Sayangnya si tukang ayam kembali dan menyikat polisi muda tersebut. Kini tinggal Yunjong. Dia harus bertahan. Yunjong harus lebih cerdik. Dia bersembunyi menunggu waktu yang tepat. Dia menyikat si tukang ayam menggunakan senjata milik polisi muda tersebut. Akhirnya si tukang ayam mengaku bahwa dialah yang telah menyikat adiknya Yunjong menggunakan mesin penggiling. Marah dan emosi, Yunjong juga melakukan hal yang sama. Dia memasukkan si tukang ayam itu ke dalam mesin penggiling. Setelah kejadian itu, Yunjong sayangnya harus berurusan dengan hukum. Namun hal itu tidak jadi masalah baginya. Yang penting tukang ayam itu bisa lenyap dari muka bumi ini. Dan disinilah filmnya pun selesai. Oke guys, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.